Sudah terlihat? Kurang Ya. di zoom. Sudah Bu. Sudah. Zoom. Oke. Iya, jelas. Shalom, selamat pagi untuk kita semuanya. Selamat pagi. Oke. Puji Tuhan, kita Pagi Bu Pendeta. datang lagi pada pagi hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan sebelum kita akan melakukan aktivitas kita sepanjang hari ini. Judul yang saya bawakan pada pagi hari ini, Setan Satu Musuh yang Kuat. Adakah dari antara kita yang tidak berdosa? Saya percaya kita semua adalah orang-orang yang berdosa. Begitu juga dengan saya. Mari kita lihat betapa rajinnya setan. Ketika manusia jatuh dalam dosa, maka manusia adalah tawanan setan yang sah. Dan misi Yesus Kristus adalah melepaskan kita dari kuasa iblis. Pada waktu kita mau menerima panggilannya, pada waktu kita mau diajak setan, dan kita mau menerimanya, kita menjadi tawanan setan. Tabiat manusia lebih condong pada penurutan kepada godaan setan. Dan dengan kuasanya sendiri, dia tidak bisa melawan musuh yang begitu kuat, kecuali kalau Kristus, pahlawan yang amat berkuasa itu, tinggal di dalam dia, yang memimpin segala keinginannya dan memberikan kekuatan kepadanya. Saudara, sahabat doa yang dikasihi Tuhan, setan tidak mengenal hari libur. Kalau kita mungkin tanggal merah, kita bisa libur. Tetapi setan, dia begitu bekerja keras. Karena waktu sungguh berharga baginya. Dia akan mencari atau menyesatkan setiap orang. Karena ini adalah tujuan hidupnya. Dia ingin semua kita terjerat di dalam jeratannya. Hanya Tuhan Allah saja yang bisa mengalahkan kuasa setan. Setan selalu mengelilingi dunia dan berjalan di atasnya ke sana kemari. Dia tidak pernah lengah dan selalu berjaga-jaga meskipun 1 detik saja. Sebab ia takut kehilangan satu kesempatan untuk membinasakan jiwa-jiwa. Pada waktu kita lengah, pada waktu kita lemah, itu adalah kekuatannya. Dia akan datang mendekat kepada kita. Dia sangat mengetahui kita. Sehingga dia akan bisa menerkam kita. Oleh karena itu, kita harus tahu. Kita harus mengerti apa yang dia rencanakan. Sehingga kita terlepas dari tipu dayanya. Sahabat doa yang dikasihi Tuhan, setan menggunakan berbagai macam tipu dayanya. Supaya dalam pekerjaannya yang paling akhir melawan umat Allah, mereka tidak tahu bahwa dialah pelakunya. Sehingga apa yang dia lakukan? Dia menggunakan topeng. Agar kita tidak melihat bahwa ternyata dia orangnya, dia pelakunya. Firman Tuhan di dalam 2 Korintus 11 ayat 14, hal itu tidak usah mengherankan. Sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Itu yang kadang kita tidak mengerti. Kadang kita berpikir ini bisikan Tuhan. Sehingga kita melakukan. Tetapi ternyata setan pun menyamar sebagai malaikat terang. Sementara beberapa jiwa yang sudah tersesat mempertahankan bahwa setan tidak ada, sebenarnya setan telah menawan mereka
dan menggunakan mereka sebagai perantara pekerjaan. Banyak dari antara kita tertipu dengan percaya bahwa sebenarnya setan tidak ada. Tetapi pada waktu kita tidak berdaya, dia sangat senang. Karena dia bisa cepat datang dan menangkap kita. Setan lebih paham siapa kita sebenarnya. Seberapa kekuatan kita, dia sangat tahu. Apakah ada di antara kita yang memiliki umur lebih tua dari setan? Saya yakin tidak ada ya. Karena setan lebih tua daripada kita semua. Dia bahkan lebih paham keadaan kita daripada orang lain. Sebab ketika kita lahir, dia sudah ada. Saat kita tumbuh besar, dia pun ada. Tidak ada satu waktu di mana dia absen dalam kehidupan kita. Jadi jika kita menganggap diri lebih kuat dan lebih pintar dari dia, maka dia akan menertawai kita. Namun sahabat doa, apabila kita datang dengan rendah hati, memohon sangat kepada Tuhan, kepada Yang Maha Kuasa, orang-orang percaya yang paling lemah sekalipun berharap dengan sungguh kepadanya bisa mengalahkan setan dengan segenap tentaranya. Asalkan apa? Asalkan kita datang kepada Tuhan dengan rendah hati. Kita memohon, kita minta kekuatan daripadanya. Setan itu sungguh cerdik. Dia tidak akan menyerang terang-terangan dengan segala pencobaannya. Sebab nanti orang Kristen yang sudah tertidur akan terbangun dan kembali bersandar kepada Tuhan. Oleh karena itu, tekniknya dia akan datang dengan diam-diam. Dan dengan topengnya, dia memperalat orang-orang yang suka melawan. Bahkan yang mengaku dirinya beribadah kepada Tuhan. Setan akan memakai segenap kuasanya untuk menyusahkan dan menyesatkan umat Allah. Apalagi pada waktu kita benar-benar dekat kepada Tuhan. Pada waktu kita benar-benar setia kepada Tuhan. Pada saat-saat di mana kita rajin beribadah. Kita rajin menginjil, melawat. Itulah kelemahan kita yang dia dapat. Sehingga dia akan dengan mudah menjatuhkan kita. Setan yang sudah berani menentang, mencobai dan menghina Tuhan kita, yang telah berani membawa dia ke atas menara Ka'bah dan ke atas puncak gunung yang amat tinggi, akan memakai segenap kuat kuasanya untuk mempengaruhi keturunan zaman sekarang ini yang jauh lebih rendah pengetahuannya daripada Tuhannya dan yang hampir tidak tahu apa-apa tentang kecerdikan dan kuasa iblis. Saudara-saudara, mereka yang menganggap remeh kuasa setan akan jatuh pada akhirnya. Seringkali itu yang kita katakan. Saya sudah setia sama Tuhan. Saya sudah rajin bayar perpuluhan. Saya sudah setia mengembalikan persembahan. Saya setia melayani. Bahkan saya khotbah setiap bulan di gereja. Pasti dia tidak akan datang menggoda saya. Saudara-saudara, jangan main-main dengan setan. Pada saat kita menyombongkan diri dengan kesetiaan kita, maka kita bisa jatuh. Dengan cara yang ajaib, setan akan menggunakan semua orang yang memang suka menurut perintahnya. Dia merasa sangat senang bila ia dipandang hanya sebuah dongeng. Bila mana ia digunakan untuk mainan dan dimainkan seperti permainan tradisional atau seperti binatang apa saja, ia merasa senang sekali. Setan itu dianggap begitu remeh sehingga pikiran manusia
sama sekali tidak menyadari maksud-maksudnya yang cerdik itu. Dan hampir selalu dia mendapat kemenangan. Jikalau manusia bisa mengerti kuasa dan kelicikannya, tentu kita bisa bersedia untuk melawannya. Satu kali saya ingat waktu masih tinggal di asrama, waktu saya masih kuliah di Unclub, satu malam sesudah study period di kamar kita masing-masing, saya keluar menerima ada telepon ya di ruang monitor. Jadi saya pergi menerima telepon. Pada waktu saya balik ke kamar, 2 kamar di sebelah saya, itu sudah ada beberapa orang yang berkumpul di dekat, dan saya mulai coba-coba melihat kenapa. Dan betul pada waktu saya lewat di depan kamar itu, di bawah biasa di bawah pintu ada selah sedikit ya, kita di rumah ya, ada selah itu seperti terang sekali, terangnya seperti ada api di dalam kamar itu. Dan sahabat doa ibu tahu, pada waktu api itu keluar pancaran cahaya yang menyala itu keluar lewat di bawah pintu, kami yang di luar kami melihat, dan yang di dalam, orang-orang yang berada di dalam kamar itu, mereka ternyata sudah berteriak-berteriak. Mereka berteriak-berteriak, dan akhirnya kita semua yang berada di luar juga berteriak. Kita katakan, panggil mem, panggil mem, panggil mem. Akhirnya kita memanggil kepala asrama kami. Ada yang beberapa orang pergi memanggil kepala asrama kami. Setelah kepala asrama datang, lalu kita gedor-gedor pintu itu, dan pintu itu terbuka. Dan betul apa yang terjadi. Beberapa dari teman-teman kita yang di kamar itu yang mereka lakukan. Mereka bermain jailang. Mungkin ada yang tahu kalau di Manado itu kaboter ya, mungkin ada yang pernah tahu. Kalau di Manado itu yang mereka lakukan. Mereka memanggil kaboter dengan kacang hijau. Dan akhirnya di situ ada lilin, dan itu yang menyala yang keluar dari bawah tangga. Dan orang-orang yang di dalam situ, teman-teman kami begitu sangat ketakutan. Karena apa? Mereka bermain-main dengan setan. Mereka dipanggil dan mereka berjanji tidak akan melakukannya lagi. Pada waktu kita lemah sekali dan kita mau melakukannya, kita mau bermain-main dengan setan, maka kita semua akan ditangkapnya. Sahabat doa yang dikasihi Tuhan, peperangan merebutkan jiwa. Kira-kira siapa yang akan menang? Pada waktu kita berada di tengah-tengah dan malaikat-malaikat jahat ada di sebelah kita, dan di sebelah yang lain ada malaikat-malaikat baik. Saya sudah melihat malaikat-malaikat jahat berbantah hendak merebut jiwa-jiwa, dan malaikat-malaikat Allah melawan mereka. Peperangan itu amat hebat. Malaikat-malaikat jahat mengelilingi jiwa-jiwa itu seraya membusukkan udara dengan pengaruhnya yang beracun itu, serta membingungkan pikiran mereka itu. Malaikat-malaikat yang suci menjaga dengan cemas jiwa-jiwa ini, dan mereka sedang menunggu-nunggu hendak mengusir bala tentara setan. Setiap kita memiliki satu orang malaikat Tuhan yang selalu ada bersama dengan kita, yang selalu menjaga kita, selalu mengingatkan kita. Jika kita masih mau mendengarkan suara. Tetapi malaikat-malaikat yang baik ini tidak berkuasa untuk memaksa kita, pilihan kita. Pada waktu kita memilih untuk pergi bersama dengan malaikat jahat, maka malaikat baik tidak akan menahan kita dengan kuat tenaga, tidak akan memaksa kita untuk berbalik kepadanya. Kalau mereka itu menyerahkan dirinya kepada musuh dan tidak mau berusaha melawan dia, maka malaikat-malaikat Allah tidak bisa berbuat lebih banyak lagi daripada hanya menahan tentara setan, supaya mereka tidak membinasakan jiwa orang-orang.
Sampai orang-orang yang dalam bahaya itu sudah mendapat terang lebih jauh untuk menggerakkan mereka supaya bangun serta memandang ke atas untuk meminta pertolongan. Itulah, saudara-saudara, Tuhan Yesus tidak akan menyuruh malaikat-malaikat yang suci untuk melepaskan orang-orang yang tidak berusaha menolong diri. Pada waktu kita tidak berusaha melepaskan diri dari panggilan setan, maka malaikat Tuhan tidak akan memaksa kita untuk datang kepadanya. Itu adalah pilihan kita. Dikatakan, jika kita sendiri tidak berusaha menolong diri kita sendiri untuk melepaskan dari panggilan setan, maka malaikat-malaikat yang suci susah untuk melepaskan kita. Kalau setan lihat satu jiwa mulai hilang dari genggamannya, maka ia akan berusaha sekuat-kuatnya supaya jiwa itu tidak bisa terlepas dari genggamannya. Dan kalau jiwa itu menyadari bahaya yang menimpa dia dan dengan takut dan tekun meminta pertolongan dari Yesus, maka setan mulai takut. Jangan-jangan tawanannya akan terlepas, sehingga dia akan memegang dengan sangat kuat. Setan akan memanggil bala bantuan dari malaikat-malaikatnya yang jahat untuk datang mengelilingi jiwa kita dan membangun tembok kegelapan sekelilingnya supaya cahaya terang tidak bisa masuk dan menerangi kita. Itu adalah kuasa setan. Itu adalah pekerjaan setan yang sangat luar biasa. Tetapi kalau jiwa yang dalam bahaya itu bertahan terus serta menjatuhkan dirinya yang lemah dan tak berdaya itu dalam karunia darah Kristus, maka Yesus akan mendengarkan permohonan doa yang disertai dengan keyakinan, serta mengirimkan malaikat-malaikat yang gagah perkasa untuk melepaskan kita. Asalkan kita datang kepada Tuhan. Kita memang manusia yang penuh dosa. Kita sangat lemah. Tetapi pada waktu Yesus mendengar permohonan doa kita, doa yang sungguh-sungguh, kita datang meminta kepadanya untuk melepaskan kita dari jerat setan ini. Maka Tuhan akan mengirim malaikat-malaikatnya untuk melepaskan kita. Sahabat doa yang dikasihi Tuhan, setan tidak bisa tahan kalau kita meminta pertolongan dari lawannya yang berkuasa itu. Karena dia takut dan gemetar di hadapan kekuatan dan kemuliaan Tuhan. Jikalau kedengaran satu permintaan doa yang dengan sungguh-sungguh, maka segenap tentara setan akan gemetar. Pada waktu kita datang berdoa kepada Tuhan, maka setan yang akan takut. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan? Pada pagi hari ini, saya hanya ingin memberikan 5 B yang bisa kita bawa pulang, yang bisa kita ingat, yang bisa kita lakukan, sehingga kita bisa lepas dari jerat setan itu. Bersandar kepada Yesus. Apa yang dimaksudkan bersandar kepada Yesus? Pada waktu kita dekat dengan Yesus. Pada waktu kita selalu berjalan dengan Yesus. Maka dia tidak berani mendekat dengan kita. Yang selanjutnya, berdoa. Saya percaya sahabat doa masih terus rajin berdoa. Selain di waktu pagi seperti ini. Kita masing-masing punya waktu-waktu khusus untuk berdoa. Dan mari kita teruskan itu. Kita terus datang kepada Tuhan dengan doa. Membaca Alkitab kita. Pimpinan-pimpinan kami dari GC General Conference Uni bahkan daerah selalu membagikan kertas Follow the Bible setiap tahunnya. Itu yang saya juga ikutin. Membaca Follow the Bible.
Membaca walaupun kita katakan, saya sudah khatam sampai Wahyu. Saya sudah khatam. Tapi apakah itu masuk di dalam pikiran kita? Mari kita lakukan itu. Kita terus membaca Alkitab kita. Sehingga setiap hari ada hal baru yang akan kita dapatkan pada waktu kita membaca Alkitab. Dan yang selanjutnya, berjaga-jaga. Berjaga-jaga artinya kita memasang tameng pada diri kita. Kita tutupinlah wajah kita dengan tameng Kristus. Sehingga pada waktu ada yang datang untuk menggoda kita. Pada waktu ada yang datang untuk mengajak kita berbuat jahat. Yang terakhir katakan, kita harus berani mengatakan tidak. Kita harus berani menolak panggilan-panggilan untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Sehingga malaikat Tuhan akan menolong kita pada waktu kita meminta dengan sungguh. Dan jikalau malaikat-malaikat yang kuat dan yang berpakaian senjata surga datang menolong jiwa yang teraniaya dan yang sudah tidak berdaya lagi, maka setan dan segenap tentaranya akan mundur. Karena mereka tahu bahwa mereka sudah kalah. Review dan Herald katakan, pada waktu kita mau melepaskan diri, maka dia akan mundur. Setan akan menjauh dari kita. Karena dia mengatakan bahwa, wah, ini murid Tuhan yang sangat kuat. Saya tidak bisa mengalahkannya. Karena ada Tuhan bersama dengan kita. Firman Tuhan ayat terakhir pada malam hari ini di dalam 1 Petrus 5 ayat 8 dan 9. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Firman Tuhan berkata, kita harus berjaga-jaga. Kita harus sadar bahwa 5B yang tadi bersama dengan kita ada terus pada kita. Sehingga pada waktu dia datang, dia mau menangkap kita. Kita berani mengatakan tidak. Dan kita sudah sangat kuat. Dan kita tidak akan menerima panggilannya. Semoga Tuhan menolong kita. Memberikan kekuatan kepada kita. Itu adalah pergumulan saya dan juga kita semua. Kita dekat dengan Tuhan. Sehingga pada waktu setan datang, kita yang akan menang. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Amin. Puji Tuhan.